malih. Ojo sampai ono momentum itu didelok Allah besemut. Udah wow, utang mati disentak bucu. Ketemu orang meninggalan, orang yang berjasa sama kamu itu merenggut. Momentum ini tidak bisa kamu ulang karena orang itu sudah ngecap gue merenggut. Bayangkan nak gue ono momentum Allah ngecap gue merenggut di kodok dari Allah berkaitan dengan aturan kalian di program siwa. Mulai supaya itu tidak terjadi, jadi Nabi dilatih. Nah itu Usiana Borodi itu billahi Rabbah wa Islam Dina Rabbi Muhammadin Nabiya Rasulullah dan sore ini paling tidak akan nafsu kita terlatih sebelum itu itu mana senang itu luas. Jadi itu bisa sesuatu menurut Allah itu. Jadi kita tiap hari dilatih menirodi itu billahi Rabbah. Walaupun itu sampai momentum itu hilang, mereka sekali hilang gak mungkin dikodok. Maka tamu umri kala iwadolah. Mau berkorok katakan potongan yang umri katakan umur siro. Iku lah iwadolah kurang pengganti kumujud tapi kecuma katakan umri kala. Umur semisli waktu tidak akan tergantikan. Ya, momentum dia misalnya ketemu kancang semua tidak tergantikan. Ngomong ke semua kamu waktu gak sombong. Gara-gara dia ketemu momentum itu sudah dicap sombong. Betul, kue yang masa lalu rindu be Allah dicap wong sing rindu sehingga kesobean lebih suarco kena cap bahwa dia wawan umur itu anak. Jadi cerita mau ngaku wawan rindu dan mereka wawan itu anak. Ulama itu berkoro hasulakan hasil pemalaka kecil siro. Ulama itu berkoro hasulakan hasil pemalaka kecil siro. Ini saking ikilam ma. Maksudnya ulama itu berkoro hasulakan hasil pemalaka kecil siro bisa memberikan. Iku lagi mata ora ternilai apa mah lalu lagi mata ora ono nilai niki rasane rahasiane. Ternyata menurut saya bahasa ini melayani bahasa umum. Kalau dalam bahasa umum lagi mata laka itu tidak punya nilai bagus. Tapi tentunya makna lagi mata itu tidak tertarakan, nilainya sangat tinggi. Jadi ini buat nomor lagu ini satu-satunya lapak hikam yang tidak lazim. Kalau saya nanti. Kalau dalam bahasa Arab misalnya kalau ngomong sampai hukum mati mata laka kamu tidak ada nilainya maksudnya jatuh. Tapi di mata hikam lagi mata lagu itu sampai kenal itu. Jadi itu buatan apa? Buatan lagu. Kalau saya bicara juga sana sampai ngerti itu kan untuk janggal tapi akhirnya bicara bikin benar maksudnya kalau saya maksudnya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin dan Gus Baha lover yang saya cintai. Mari kita sama-sama melanjutkan ngaji bareng kepada guru kita bersama Kiai Haji Bahuddin Nur Salim, yaitu kitab Hikam Hikmah ke-209. Pada hikmah ke-209 ini Imam Ibnu Athaillah menuliskan ma fata min umrika la iwadalah wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Artinya apa yang terlewat dari umurmu itu tidak ada gantinya sama sekali, dan apa yang telah kamu hasilkan dalam umur tersebut tidak ternilai harganya. Para muhibbin Gus Baha menjelaskan di sini bahwa apa-apa yang sudah terlewatkan dari umur kita itu tidak bisa tergantikan sama sekali. Contohnya misalnya ada teman kita datang ke rumah kita bertamu, kemudian pas beliau datang, pas kita sikapnya tidak baik, merengut misalnya, atau sikap kita kurang enak, sehingga nanti pas tamu kita, teman kita pulang ke rumah, maka di dalam hati kita sepanjang umur dia mengecap bahwa kita adalah orang yang tidak baik, misalnya orang yang sombong misalnya. Karena apa? Karena momentum pertemuan kita dengan teman kita tersebut tadi pas kita lagi enggak baik. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang umur kita jangan sampai ada momentum kita
pertemuan kita dengan Allah itu yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga ketika momentum kita bertemu dengan Allah dalam tanda petik tentunya di dunia ini dicap sebagai tidak baik, nanti pun di akhirat akan dicap tidak baik. Begitupun contohnya misalnya ketika ada teman kita bertamu ke rumah kita, pas kondisi kita lagi enak, sikap kita baik, sikap kita ridho, maka teman kita pulang ke rumah dengan persepsi bahwa kita ini orang yang baik. Kenapa? Karena ketika momentum pertemuan kita dengan teman kita tersebut, kita pas lagi baik. Begitupun ketika kita dunia, kita ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal, nanti pun kita di akhirat akan dicap sebagai orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi bahwa ma fataka min umrika la iwadhalah wa ma hasalalaka minhu la qimatalah. Jadi umur yang kita punyai, baik yang sudah terlewat, yang sedang kita jalani, ataupun yang akan kita lalui, semuanya detik demi detik sangat berharga. Yang kita hasilkan di dalam umur kita itu tidak ternilai harganya. Lalu apa sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita? Salah satunya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur yang sudah kita lewati ada saja satu momentum yang membuat Allah ridho, sudah itu harganya sangat mahal, tidak terhingga. Begitupun ketika umur yang sudah terlewat ada saja satu momentum atau satu detik yang kita tidak ridho terhadap Allah, maka itu sudah tidak bisa kita ganti. Nah, untuk melatih diri kita sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita selama 24 jam full, itu tentu perlu latihan bagi orang-orang biasa. Nah, untuk melatih jiwa tersebut, misalnya Gus Baha mengajarkan kepada kita supaya merutinkan membaca pujian atau wiridan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Tanamkan dalam hati, lakukan setiap saat. Kalau tidak bisa, minimal pagi-pagi membaca 3 kali, nanti sore-sore membaca 3 kali. Supaya apa? Supaya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang membaca kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah pagi 3 kali, maka dia punya peluang, punya potensi diridhoi Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sore hari. Kemudian nanti pada sore hari membaca lagi 3 kali, maka dia punya potensi selama malam sampai pagi dia diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga full selama 24 jam semua waktunya, semua umurnya itu dalam kondisi yang sangat berharga, yaitu dalam kondisi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk melatih jiwa kita saja. Kemudian yang kedua, sebagai latihan, Gus Baha juga mengajarkan kepada kita supaya memperbanyak membaca tasbih. Lagi-lagi khususnya di waktu pagi dan di waktu sore. Yang beliau ajarkan bacaan tasbihnya, kalau nggak salah itu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya kalau pagi. Nah, nanti kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya. Dengan latihan tersebut, maka kita punya potensi pagi kita membaca tasbih itu mengakui bahwa Allah itu maha suci, segala kerajaan langit dan bumi dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan bacaan tasbih tersebut. Maka kalau kita baca pagi, kita punya potensi diridhoi Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari, kita punya potensi diridhoi Allah Subhanahu wa taala sampai malam dan pagi hari lagi, sehingga 24 jam full umur kita itu terisi dengan tasbih. Bacaan tasbih lain yang sering diajarkan oleh Gus Baha itu subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih
pagi 3 kali, misalnya sore 3 kali, dengan harapan bahwa dengan membaca pagi 3 kali, sore 3 kali, selama 24 jam full kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita juga bisa membaca tasbih Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau pagi hari, kalau sore Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dengan tasbih tersebut kita mengakui ketika pagi hari, ya Allah, saya di waktu pagi bersama Engkau dalam tanda petik. Sore-sore pun bersama Engkau. Matiku, hidupku hanya milik Engkau. Kemudian kembali pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita full. Selama 24 jam kita tercatat sebagai orang yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 24 jam kita tercatat full sebagai orang-orang yang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 24 jam full hati kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang pengen bersama Allah, sebagai orang-orang yang ridho terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua. Pertama membaca kalimat taradhi, yang kedua membaca tasbih, yang ketiga itu selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan. Subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah. Misalnya kita, ini kalau bapak-bapak misalnya, ibu-ibu sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik sedang nonton video ini, memuji Allah, alhamdulillah Gusti, aku diparingi sehat sehingga bisa menonton video yang insya Allah positif ini. Betapa banyak orang-orang yang tidak dikasih penglihatan, tidak bisa melihat video yang positif. Ada yang dikasih penglihatan, tetapi yang dilihatnya kebetulan video-video yang negatif. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bisa dalam setiap kesempatan. Misalnya Anda bisa makan, alhamdulillah Gusti, masih bisa makan, alhamdulillah Gusti, alhamdulillah terus begitu. Trik yang diajarkan oleh Gus Baha kepada kita. Yang keempat, misalnya untuk melatih ridho kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara melihat sisi baik dalam setiap kejadian. Kalau kejadian itu baik menurut kita, udahlah nggak usah dibahas. Misalnya kita sebagai pedagang dapat untung banyak. Kalau kelas saya dapat untung 1 juta sehari bersih, itu sudah wah, alhamdulillah sekali. Itu sudah pasti otomatis. Tetapi ketika kita mengalami cobaan, misalnya mengalami musibah, pun kita dilatih untuk melihat sisi baik dari musibah tersebut. Misalnya sebagai pedagang hari ini kita kebetulan nggak dapat order, kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti, hari ini nggak ada order, sehingga saya bisa misalnya membuat konten pengajian misalnya. Alhamdulillah Gusti, hari ini sepi nggak ada order. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita bisa melakukan ibadah-ibadah lain yang belum kita bisa kerjakan ketika order itu banyak. Dengan kata lain, lihat sisi baiknya. Jangan sampai kita melihat sisi jelek dari yang kita alami sehingga terkesan kita tidak ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana cara melatih diri kita supaya kita tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya merupakan salah satu kebiasaan guru kita bersama Gus Baha. Hampir dalam setiap pengajian itu selalu melakukan pembenaran-pembenaran. Hampir melakukan kritikan-kritikan kepada para ustadz yang memang perlu dikritik. Misalnya pada pengajian kali ini beliau itu mengkritik ada satu aliran tasawuf yang menganjurkan untuk mengingat dosa terus. Ingat-ingat dosa supaya apa? Supaya kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat dosa supaya apa? Supaya kita misalnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Gus Baha kurang cocok dengan aliran ini. Kenapa? Karena iya, kita memang berdosa kepada Allah. Tetapi lihat,
ada sekian banyak perbuatan baik yang kita dalam tanda petik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita hanya mengingat dosanya saja kemudian melupakan kebaikan-kebaikan Allah, melupakan rahmat-rahmat Allah? Kalau kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu maksiat, biasanya ya sudah, istighfar Gusti, astagfirullahaladzim, dah sesali seperti setelah itu ingat rahmat Allah lagi. Di istilah kata lebih baik mengingat kebaikan dalam tanda petik Allah daripada mengingat apa yang keburukan yang kita alami. Yang kedua, itu Gus Bah juga mengkritik para ustadz kita, para mubalik kita, misalnya kalau pas di ruang kelas di sekolah menerangkan tauhid, semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu pas pulang ke rumah misalnya melihat anaknya rada nakal dikit, kita nggak itu kamu, nah, itu dia lupa dulu tadi di sekolah mengatakan baik dan buruk adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pas mendapatkan ujian anaknya misalnya malas melakukan sesuatu, kita menjadi tidak ridho, seakan-akan itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa sebaiknya kita itu para mubalik itu apa yang kita ucapkan di sekolah juga menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Gus Bah mencontohkan satu momentum ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para tukang sihirnya Raja Fir'aun. Mungkin para tukang sihirnya Raja Fir'aun itu sepanjang hidup dia menjadi tukang sihir, sepanjang hidup dia itu tidak pernah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pas ada satu momentum dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, langsung iman. Maka nanti dia akan dicatat sebagai orang yang beriman. Itulah apa yang bisa saya catat dari pengajian Gus Bah Syarah Hikam hikmah ke-209. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya adalah ma fata min umrika la iwadalah wa ma hasalalaka minhu la qimatalah. Apa yang terlewat dari umurmu itu tidak ada gantinya sama sekali, dan apa yang telah kamu hasilkan dalam umurmu nilainya itu tidak berharga. Lalu yang ingin ditekankan Gus Bah pada hikmah kali ini adalah bahwa setiap detik dari umur kita adalah momentum kita untuk ridho kepada Allah. Itu titik. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai momentum-momentum tersebut terlewatkan oleh kita sehingga ada satu detik saja dari hidup kita yang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melatih supaya kita terbiasa ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 yang bisa saya catat. Yang pertama, ucapkan wiridan raditu billah dan seterusnya. Yang kedua, ucapkan tasbih asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya. Yang keempat, biasakan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan. Yang ketiga maksudnya, kemudian yang keempat, biasakan melihat sisi baik dari setiap kejadian yang kita alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.